Penegasan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bahwa tidak ada larangan bagi keturunan anggota PKI untuk mendaftar seleksi anggota TNI mendapat apresiasi. Penegasan itu dinilai akan menghapus stigma dan diskriminasi akibat peristiwa yang terjadi lebih dari setengah abad silam. Sudah tepatkah langkah Jenderal Andika memperbolehkan keturunan anggota PKI mendaftar seleksi TNI? Lalu juga bagaimana sebaiknya pemeriksaan latar ideologi calon anggota TNI, Polri, dan ASN? Sudah bergabung bersama kami secara daring ada anggota Komisi Pertahanan DPR RI, Pak Bobi Adityo Rizaldi, dan juga sejarawan senior, Pak Asfi Warman Adam. Selamat pagi, Pak Bobi dan juga Pak Asfi. Semoga dalam kondisi sehat. Selamat pagi, Mas Timoti, Pak Asfi. Jadi saya ingin tahu dari Pak Bobi dulu, kalau melihat apa yang ditegaskan oleh Panglima, ini sekali lagi mungkin lebih kepada memang penegasan ya, khususnya untuk poin menerima keturunan PKI. Sebenarnya jelas sebenarnya, tidak pernah ada aturannya juga, khususnya untuk anaknya begitu atau keturunannya untuk masuk ke dalam TNI. Tapi apa yang akan membedakan begitu, Pak Bobi, setelah ditegaskan oleh Panglima, walaupun tidak ada perubahan aturan di sini, tapi memang penegasannya bahwa bisa mendaftar TNI dan bisa diterima. Apa yang akan berubah dengan penegasan ini? Ya, saya rasa kalau tidak ada terlalu perubahan signifikan ya, tidak perlu diperdebatkan juga, karena memang itu sudah masuk di dalam pasal 28 Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI, lantas juga ada di PP, Peraturan Pemerintah 39 tahun 2010 mengenai administrasi prajurit TNI, itu memang tidak ada hal khusus untuk pelarangan keturunan dari PKI. Pun nanti yang di TAP MPRS 25 tahun 1966 itu kan ada lanjutannya, yaitu TAP MPR 2003 bahwa tetap harus memperhatikan hak-hak asasi manusia. Nah, yang mungkin yang perlu setelah penegasan dari Bapak Panglima, TNI perlu memastikan ada mekanisme bahwa siapapun masyarakat yang ingin berpartisipasi, ingin mendaftar menjadi prajurit TNI itu bisa ada tes yang memastikan tidak terpapar ajaran-ajaran yang terlarang dalam MPRS tersebut. Dan juga soal yang lain yaitu misalkan di radikalisme. Nah, TNI kan memiliki caranya untuk mengindoktrinasi atau secara tes psikologis atau tes wawasan kebangsaan atau tes lainnya yang bisa memastikan bahwa prajurit tersebut itu memang aman, memiliki semangat pengabdian yang tinggi dan pasti melindungi warga negaranya tanpa terpapar hal-hal yang memang sudah menjadi hal terlarang di Indonesia. Oke, nah, tapi Pak Bobi di sisi lain kan kita sering mendengar juga bagaimana sebenarnya meskipun aturan ini tidak ada yang berubah dan aturan ini tidak pernah melarang keturunan dari PKI, tapi dalam praktiknya begitu tetap ada pembedaan pada saat seseorang, terutama mereka yang termasuk di dalam KK tercatat sebagai keturunan dari PKI, tetap saja mau mendaftar pun akhirnya tetap sulit untuk bisa masuk ke dalam TNI. Tidakkah justru memang fokusnya harus di situ, kalau memang kita berniat untuk benar-benar memegang teguh kata-kata tidak ada diskriminasi terhadap mereka, maka ini juga harus tampak dan dilaksanakan di dalam proses tersebut begitu. Dan ini mungkin pengawasannya jauh lebih sulit dibandingkan dengan kalau memang masuk dalam aturan gitu, Pak Bobi. Ya, jadi memang sebenarnya kita kan secara konstitusi menjamin setiap hak warga negara, apalagi kalau untuk mendaftar saja. Mendaftar kan belum tentu diterima juga, ada serangkaian tes lainnya. Nah, oleh karenanya itu tadi setelah ada penegasan dari Bapak Panglima TNI, hal yang tadinya sebelumnya abu-abu atau misalkan masih ada yang meneruskan praktek litsus seperti zaman dulu, dengan adanya penegasan ini mungkin sudah sangat terbuka. Tinggal kita nanti lihat bagaimana respon dari masyarakat, apakah benar masih ada diskriminasi tersebut dan apakah memang TNI mampu memiliki satu rangkaian tes yang memastikan bahwa keturunan PKI ataupun ada keturunan organisasi terlarang lainnya itu tidak terpapar paham-paham yang memang sudah menjadi paham terlarang di Indonesia. Jadi ya publik pun mengawasi, tapi TNI juga memiliki mekanismenya. Kan tidak mungkin juga TNI mengumumkan, oh tahun ini akan ada sekian orang dari keturunan PKI akan mendaftar. Kan itu tidak begitu juga.
tetapi akan memiliki instrumen pengawasan, monitoring, indoktrinasi, dan paling utama adalah sistem rekrutmen yang sangat mumpuni. Apakah itu berarti akan ada paling tidak dibutuhkan ada tambahan begitu, atau tidakkah tes yang dilakukan sekarang memadai untuk setidaknya mencoba menyortir yang mana yang memang terlalu ke kiri, terlalu ke kanan, atau pun memiliki pemahaman yang berbeda dengan TNI? Ya, saya rasa TNI memiliki sistem internalnya yang mungkin kita di sipil ini juga tidak terlalu paham, tetapi kami ingin memastikan paling tidak instrumen itu ada. Itu adalah bagian dari penilaian. Makanya saya sebenarnya lebih ingin menekankan kalau kesempatan siapapun bisa mendaftar. Tetapi tes-tes itu jangan banyak yang dikurang-kurangin, jangan tes akademik dikurangin, tes renang tidak dikurangin karena alasan pemerataan. Ya sekarang lihat dengan ada tes akademik, tes renang ini aja kan masih banyak dinamika-dinamika pertahanan di misalkan di Papua gitu. Jangan malah yang sudah ada malah dikurang-kurangin gitu. Oke, nanti kita akan ke sana. Saya ingin melihat lebih jauh lagi terkait dengan hubungannya sendiri antara PKI dengan sejarah kita dalam penerimaan TNI ke Pak Asfi. Pak Asfi, kita tahulah begitu mungkin mengapa sangat sensitif biasanya kalau membahas isu PKI ini. Tapi kalau dilihat dalam sejarahnya setelah keturunan PKI begitu, Pak Asfi, bagaimana Anda melihat apakah sudah diberikan kesempatan sesuai dengan undang-undang? Sekali lagi kita pegangannya adalah undang-undang. Dan di sisi lain, apakah memang Anda percaya bahwa meskipun punya sejarah yang tentu saja berkonflik dengan TNI, apakah TNI sendiri akan bisa menerima hal ini? Yang pertama bahwa larangan itu pernah ada. Ya. Larangan bahwa mereka yang terlibat G30S dan keturunannya itu menjadi anggota TNI, menjadi anggota PNS, itu pernah ada berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri tahun 1981. Instruksi itu tidak pernah dicabut juga, tetapi di dalam prakteknya sudah diabaikan saja gitu. Tetapi juga jangan lupa, semasa Orde Baru itu juga diperlakukan Litsus. Ya. Litsus itu untuk pegawai negeri dan juga untuk tentara, untuk TNI. Untuk mereka kenaikan pangkat, mereka dicek dulu apa ada keturunan, atau bahkan untuk TNI yang mau keluar negeri pun juga mereka dikenai Litsus gitu. Jadi dicek apakah mereka pernah punya hubungan darah dengan anggota PKI atau yang terlibat G30S. Ya. Saya kira contoh yang sangat nyata itu menimpa seorang kapten Angkatan Laut yang luar biasa itu, Gita Arjakusuma, yang seangkatan dengan Wiranto. Gita Arjakusuma itu kapten, tetapi karena ayahnya itu kolonel Angkatan Udara Suaib Arjakusuma itu ditahan pada tahun 69 karena apa? Karena dia menjemput Koperdam Subandrio dari Medan ke Jakarta pada tanggal 2 Oktober 65. Bapaknya ditahan belasan tahun dan Kapten Arjakusuma itu harus keluar dari dinas Angkatan Laut. Dan Kapten Arjakusuma terpaksa melakukan itu karena faktor Litsus tadi. Orang tuanya pun sendiri tidak terbukti bersalah gitu, cuma karena ditahan belasan tahun. Nah, Arjakusuma itu kemudian terpaksa berkarir di pelayaran nasional, dan tetapi Gita Arjakusuma ini kemudian yang melayarkan itu kapal pinisi Nusantara dari Indonesia itu ke Vancouver tahun 86. Jadi prestasinya luar biasa. Dia mengharumkan nama baik Indonesia bahwa kapal pinisi Nusantara itu bisa berlayar dari Indonesia ke Kanada gitu. Ya, ini prestasi dari seorang yang tersingkir dari Angkatan Laut cuma karena Litsus tadi, karena ayahnya yang dianggap terlibat G30S padahal cuma menerbangkan menjemput Dr. Subandrio itu dari Medan ke Jakarta pada tanggal 2 Oktober tahun 65. Jadi dampaknya itu sangat luar biasa gitu. Nah, sekarang dihilangkan sesuatu yang menurut saya sangat-sangat positif dan seharusnya lebih dahulu gitu. Jadi bukan sekarang saja ya isu ini. Karena pada tahun 2004 itu Mahkamah Konstitusi itu sudah melakukan judicial review dan menghapuskan pasal di dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2003 itu tentang larangan bagi mereka yang dianggap terlibat G30S itu untuk
memilih dan dipilih gitu. Jadi sudah ada tahun 2003 itu pencabutan peraturan yang melarang itu. Nah, ya sekarang ini suatu hal yang sangat positif ya, tindakan dari Panglima TNI ini. Oke, kalau secara aturan menteri sebenarnya sudah tidak dipermasalahkan lagi begitu Pak Asfi ya, secara aturan? Iya, karena itu aturan tahun Menteri Dalam Negeri dan apa hubungannya ya dengan urusan pegawai negeri sipil dan TNI. Tetapi yang menyangkut pegawai negeri sipil itu ada surat edaran dari Menpan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara itu ada 6 organisasi yang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara itu tidak boleh menjadi anggota atau pendukungnya. Nah, ke-6 organisasi itu adalah organisasi terlarang atau organisasi yang dicabut badan hukumnya. Jadi ada 6, ada PKI, ada Jamiatul Islamiyah, GI, ada JAD, Jamiatul Ansarud Daulah, itu yang ketiga, yang keempat Gerakan Fajar Nusantara, yang kelima Hizbut Tahrir Indonesia, dan yang keenam FPI, Front Persatuan Indonesia. Jadi pegawai negeri itu tidak boleh menjadi anggota dari ke-6 organisasi tadi gitu. Oke, FPI dalam maksud Anda Front Pembela Islam atau? Front Pembela Islam, Pembela Islam, karena itu dikatakan ormas yang dicabut status badan hukumnya. Jadi 6 surat edaran Menpan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, ASN, aparatur sipil negara itu tidak boleh menjadi anggota dari ke-6 itu. Jadi dari PKI, GI, HTI. Ya, Pak Asfi, sebenarnya kalau PKI ini memang sangat-sangat sensitif, kita tahu bahwa seringkali juga masuk ke ranah politik lah akhirnya isu-isu yang dihembuskan dengan menggunakan nama PKI begitu. Tentu saja kewaspadaan tetap seperti tadi yang sering dikomentari juga setelah Jenderal Andika menyatakan penegasannya, tetap saja kewaspadaan tentu saja perlu begitu untuk memahami apakah setiap rekrut ini benar-benar memiliki pemahaman yang sama atau melenceng dari pemahaman kenegaraan TNI lah gitu. Nah, mengenai penyebaran pemahamannya sendiri, Pak Asfi, mungkin Anda bisa membawa kami dari saat tahun 60-an hingga sekarang itu sebenarnya apakah memang masih adakah terlihat di Indonesia kah atau sebenarnya ini sesuatu yang memang lebih masuk ke ranah politik sering dikeluarkan tapi sebenarnya penyebaran pemahamannya sendiri sudah tidak ada mungkin di Indonesia atau bagaimana Pak Asfi? Sudah tidak ada penyebarannya secara secara fisik itu tidak ada lagi karena tidak pernah ada itu satu organisasi terlarang yang bisa hidup di Indonesia. Kalau ada, mereka tentu akan dibubarkan dan anggotanya akan ditangkap polisi gitu. Kenyataannya kan tidak ada gitu. Tidak ada jejak mencoba bertahan juga sebagai sebuah organisasi gelap atau di bawah layar gitu, di belakang layar gitu atau? Tidak ada gitu. Jadi kalau yang ada itu adalah organisasi dari para korban itu, para korban 65 misalnya, yang meminta supaya ada pelurusan sejarah, supaya mereka juga dapat semacam rehabilitasi gitu, dapat bantuan kesehatan dan lain-lain gitu. Itu yang ada gitu. Tapi tidak ada organisasi partai ataupun apalagi partai ya atau organisasi politik ya.